Assalamualaikum sobat-sobat Wanci Nyarita. Kumaha Ramang hari ini? Semangat sehat selalu. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di ruang Wanci Nyarita ya sobat. Wanci Nyarita ini adalah satu ruang untuk bercerita ceritanya. Jadi kalau Wanci itu kan bahasa Sundanya saat ya atau waktu. Kemudian Nyarita itu bercerita. Eh, Maksudnya adalah ruang dari kami, ini para praktisi industri bercerita, memberikan apa ya sharing, pengalaman, observasi gitu tentang khususnya adalah kepariwisataan supaya apa ya mendapatkan tambahan insight atau perspektif dan historical dari yang eh, masa ke masa, zaman ke zaman, supaya yang muda-muda sekarang bisa lebih melengkapi dan memperbaiki, menyempurnakan untuk kepariwisataan Indonesia lebih baik. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke pertemuan keempat ya. Nah, jadi dari mulai kemarin filosofi, kerangka gitu ya, pariwisataan. Sekarang saya masuk kepada sertifikasi ya, sertifikasi usaha pariwisata. Nah, Sobatnya Rita, seperti yang disampaikan di pertemuan kemarin bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko yang diturunkan kepada Permen Parekraf nomor 4 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata itu konsepnya atau eh, semua standar usaha itu adalah berbasiskan eh, tingkat risiko kegiatan usaha. Dibuat supaya lebih apa ya namanya kredibel, simple gitu ya, tapi akuntabel. Kemudian ditambah dengan kelengkapan digital satu pintu yang oss.go.id. Nah, dalam eh, Permen Parekraf 4 2021 dan PP 5 2021 itu untuk industri pariwisata itu di dalamnya kan terdiri dari beberapa atau kumpulan usaha-usaha pariwisata yang ada dalam eh, peraturan tersebut terdiri dari 13 sektor usaha pariwisata. 13 sektor, kemudian turunannya ada lebih dari 52 subsektor yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin ya. Nah, sekarang topik kita ada di sertifikasi usaha pariwisata. Saya contohkan untuk yang sektor penyedia akomodasi ya, sobat-sobat, supaya lebih familiar kan kalau penyedia akomodasi kan hotel gitu ya sudah lebih familiar dan itu sudah sertifikasi usaha pariwisatanya sudah relatif banyak melakukan sertifikasi usaha. Nah, tingkat risiko usaha pariwisata itu ada 4 level risiko, yaitu risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi. Nah, ini ada kata sukarela, ada kata wajib, yaitu adalah yang dimaksudkan adalah wajib memiliki sertifikat standar yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi usaha. Untuk yang wajib, ini ada yang di usaha pariwisata yang berada di risiko menengah tinggi dan tinggi. Jadi, risiko menengah tinggi kan memiliki NIB, nomor induk berusaha, kemudian sertifikat standar yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata. Kemudian untuk risiko tinggi ada tambahan izin sesuai dengan KBLE terkait. Nah, untuk yang menengah rendah itu adalah sifatnya sertifikat standar itu sifatnya sukarela atau volunteer begitu. Ya. Kemudian ini kita langsung contohkan ke sertifikat usaha, sertifikasi usaha penyedia akomodasi ya. Jadi untuk di usaha akomodasi itu kan ada hotel bintang dan hotel non bintang, lalu ada villa. Ini KBLI-nya hotel bintang 55110, kemudian ada villa gitu ya, ada penyedia akomodasi lainnya. Tingkat risikonya yang rendah saya tidak tampilkan dulu, kita fokus di menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi. Untuk hotel menengah rendah, jumlah kamar tidurnya 61 sampai 100 unit, luas lahannya 4.000 sampai 6.000 meter persegi. Untuk menengah tinggi,
hotel bintang itu jumlah kamar tidurnya 101 sampai 200 unit, kemudian luas lahannya 6.000 sampai 10.000 meter persegi. Kemudian untuk risiko tinggi, jumlah kamar tidurnya lebih dari 200 unit, kemudian luas lahannya lebih dari 10.000 meter persegi. Jadi indikator yang ada di OSS itu lebih mendetek mana yang tertinggi yang ada. Jadi indikator tiga ini yang didetek oleh program OSS adalah mana kondisi kriteria yang tertinggi begitu. Itu yang akan menentukan level resikonya. Ini syarat-syarat untuk yang menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi tadi ada NIB ya, ada sertifikat layak sehat, kemudian ada sertifikat standar, kemudian untuk yang tinggi ada tambahan izin. Kemudian pada proses standar usaha pariwisata dan sertifikasi, indikatornya, kriterianya ada 5, yaitu satu sarana usaha, yang kedua struktur organisasi dan SDM, kemudian yang kedua pelayanan, yang keempat persyaratan produk usaha, dan kelima sistem manajemen. Jadi 5 indikator atau 5 kriteria ini yang akan diases gitu ya, atau diaudit ya. Nah, Sobat Nyarita, kita masuk kepada sertifikasi usaha pariwisata, khususnya sertifikasi usaha hotel. Kita ambil contohnya sertifikasi usaha hotel ya. Ini pengakuan sertifikasi itu adalah pengakuan independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha pariwisata sesuai dengan standar yang ditentukan, mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang ditetapkan secara konsisten, implementasi secara efektif dan efisien. Lalu sertifikasi usaha itu juga adalah legalitas dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Kemudian manfaat dan tujuannya juga adalah untuk menjamin kualitas produk dan pengelolaan yang memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu tujuannya juga untuk peningkatan kualitas pelayanan sehingga pemenuhan kepuasan pelanggan terjamin, meningkatkan produktivitas usaha dan meningkatkan daya saing yang dimiliki. Jadi itu beberapa poin eh, manfaat dari sertifikasi usaha pariwisata. Kalau saya suka bilang adalah meningkatkan trust pelanggan, kepercayaan pelanggan, dan meningkatkan daya saing gitu. Itu secara mudahnya. Dasar hukumnya untuk sertifikasi usaha ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, lalu Permen Parekraf Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata, lalu Peraturan Badan Standarisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas peraturan BSN Nomor 4 Tahun 2020 tentang skema penilaian kesesuaian terhadap standar nasional Indonesia sektor jasa. Nah, ini dasar hukumnya untuk sertifikasi usaha pariwisata. Gitu. Ini kriterianya seperti yang tadi disebutkan, kriteria pada sertifikasi itu adalah sarana, struktur organisasi dan SDM, lalu persyaratan pelayanan, persyaratan produk, dan sistem manajemennya. Jadi ada 5 kriteria terus saja itu yang akan dijadikan apa namanya kriteria indikator untuk penilaian. Untuk kriterianya, untuk khusus untuk usaha hotel, nah ini ada standar standar pemenuhannya begitu pencapaiannya. Jadi di sini untuk ini cara baca yang di kolom ini adalah MR menengah rendah, MT menengah tinggi, kemudian T-nya tinggi. Jadi untuk sarana itu harus dicapai 100% semuanya. Sesuai dengan standar yang ditentukan ya, itu harus tercapai 100%. Untuk organisasi dan SDM, target capaiannya 90% untuk semua level. Untuk kriteria pelayanan, target yang harus dipenuhinya dicapainya 90%. Untuk produk usaha, target yang harus dicapainya adalah 90%. Dan sistem manajemen dicapainya adalah 90%. Itu yang indikator-indikator yang target capaian yang harus dipenuhi. Kemudian masa berlaku sertifikat untuk standar usaha berbasis risiko ini
Untuk menengah rendah karena sifatnya volunteer tadi ya, berlakunya 3 tahun. Setiap 3 tahun itu harus berarti disertifikasi ulang. Nah, untuk menengah tinggi dan tinggi ini sertifikat standarnya adalah berlaku selama usaha beroperasi ya, selama usaha itu berlangsung begitu ya, beroperasional. Jadi ini PP 5 2021 itu makanya cenderung ini loh pengusaha udah dibela gitu ya. Sertifikat standarnya 1 kali aja selama operasional, menengah tinggi dan tinggi nggak berat kok gitu. Nanti tinggal per 5 tahun ada surveillance namanya supaya untuk apa namanya tujuannya supaya standarnya terpelihara gitu. Nah, Sobat Nyarita, ini adalah alur dari proses sertifikasi usaha pariwisata. Kalau dalam hal ini tadi dicontohkan kan sertifikasi usaha hotel ya. Jadi alurnya tuh proses-proses tahapannya tuh seperti ini. Jadi mulai seleksi, jadi ada 5 tahap ya. 6 sampai ke sertifikasi ulang. Pertama seleksi, kemudian yang tahap kedua adalah determinasi, tahap ketiga evaluasi dan keputusan sertifikasi, tahap keempatnya adalah lisensi, tahap kelimanya surveillance, kemudian selanjutnya keenamnya sertifikasi ulang gitu ya sesuai dengan skema sertifikasi. Nah, untuk tahap pertama, jadi kalau mau disertifikasi usahanya, Sobat Nyarita masuk di proses seleksi itu. Pertama, pengajuan permohonan sertifikasi. Jadi berupa surat atau formulir biasanya LSU. LSU itu Lembaga Sertifikasi Usaha punya websitenya. Nah, di websitenya itu udah ada formulir-formulir pengajuan yang tinggal diisi oleh usaha pariwisata begitu ya. Jadi diajukan permohonan sertifikasi dari usaha pariwisata itu kepada lembaga sertifikasi usaha. Masuk nih ceritanya pengajuannya. Kemudian ini masih di proses seleksi ya sobat. Tahap kedua adalah surat permohonan itu ditinjau nih, tinjauan permohonan sertifikasi. Jadi des audit istilahnya kalau di kami. Jadi dicek dulu permohonan sertifikasinya mulai dari data, persyaratan khusus dan segala macam kriterianya. Lalu setelah memenuhi item-itemnya, kemudian masuklah kepada tahap penerbitan perjanjian pelaksanaan sertifikasi atau SPK gitu ya. Jadi antara lembaga sertifikasi dengan usaha pariwisata itu ada menandatangan bersama surat perjanjian kerjasama untuk sertifikasi usahanya gitu. Jadi kayak eh, apa SPK lah surat perjanjian kerja gitu ya. Harga termasuk di dalamnya ada harga gitu ya, unitnya, levelnya gitu. Itu semuanya ada term pembayaran dan lain-lain ditandatangani bersama. Kalau di hotel mah kita tuh confirmation letter gitulah ya, itu istinya. Kemudian setelah SPK surat perjanjian kerjasama disepakati, lalu penyusunan program sertifikasi atau istilahnya audit plan gitu ya. Jadi mulai aja disusun dari lembaga sertifikasi usaha tuh ada audit plannya, rencana audit. Jadi kapan site audit, waktunya ke lapangan itu 2 hari biasanya 4 man days kan tanggal berapa dan berapa nanti sesuai kesepakatan auditi. Jadi namanya jadi auditi ya. Jadi kalau auditi itu adalah usaha yang akan diaudit. Kemudian auditornya juga timnya di situ sudah ada pembagian-pembagian di audit plan-nya. Lalu departemen teman tugas dan fungsinya segala macam sudah dicantumkan dalam audit plan ya di penyusunan program sertifikasi. Ya itu tahapan seleksi sudah beres tuh. Itu biasanya kalau cepat berarti dokumen-dokumen kan rata-rata soft copy ya itu di awal, dokumen awal persyaratan khusus, itu sudah sampai ke audit plan tuh kalau 7 hari kerja itu sebetulnya bisa cepat gitu ya. Gimana kesiapan dari dokumennya aja. Setelah audit plan diterbitkan oleh LSU, Lembaga Sertifikasi Usaha disepakati berdasarkan kesepakatan, lalu masuklah ke tahapan determinasi gitu ya. Nah, tahapan determinasi itu adalah masuknya ke pemeriksaan kelengkapan berkas audit, kemudian langsung site audit, evaluasi audit secara on-site, yaitu metodenya adalah wawancara, observasi, dan tinjauan dokumen. Jadi yang site audit tuh audit yang ke lapangan, jadi auditor datang ke usaha pariwisata, biasanya rata-rata sih 2 hari ya,
itu hari pertama udah diatur tuh nih kemana ke semua departemen gitu. Kemudian di 2 hari itu udah langsung muncul ketemuan-temuannya gitu, apakah ada laporan ketidaksesuaian atau tidak sampai ke laporan hasil audit. Jadi determinasi itu adalah intinya berarti site audit ya, audit lapangan gitu ya. Nah, itu sudah, jadi udah hasil dari determinasi itu adalah laporan hasil audit. Di situ apakah terpenuhi yang tadi kriteria 100% 90% itu atau masih ada catatan gitu ya. Nah, setelah proses determinasi, lanjut ke evaluasi dan keputusan sertifikasi. Jadi, rekomendasi atau laporan hasil audit yang hasil determinasi di tahap 2 itu dikaji ini kajian laporan audit. Jadi, ini oleh ada komite ya, komite untuk kajian laporan audit. Setelah itu ditentukanlah rapat keputusan sertifikasinya, termasuk di situ ada komite ketidakberpihakan gitu ya, komite pengambil keputusan. Nah, ini di sini berfungsinya di sini komite pengambil keputusan di lembaga sertifikasi usaha. Setelah rapat keputusan sertifikasi, lalu diterbitkanlah penetapan hasil keputusan sertifikasi. Nah, biasanya kalau tidak ada laporan ketidaksesuaian, biasanya dari mulai determinasi sampai ke keputusan sertifikasi ini kan light audit 2 hari, kemudian keputusan sertifikasi itu sampai ke muncul lisensi penerbitan sertifikat itu 14 hari kerja ya, rata-rata gitu, tapi ada yang lebih cepat juga, bisa juga gitu ya. Lisensi. Nah, tahap ketiga setelah penetapan hasil keputusan sertifikasi masuk ke tahap lisensi yaitu penerbitan sertifikat. Jadi sertifikat itu terbit, kemudian hard copy, kemudian soft copy. Nah, pihak lembaga sertifikasi usaha itu adalah memposting, mensubmit, mengupload sertifikat tersebut ke Sisupar, sistem usaha pariwisata yang langsung terintegrasi, terkoneksi ke Kemenparekraf. Itu teh otomatis ya. Bahkan kalau yang SNI itu udah masuk ke BSN, Badan Sertifikasi Nasional. Jadi usaha pariwisatanya akan otomatis muncul di sistem usaha pariwisata di Kemenpar, atau untuk SNI adalah di tambahannya dengan BSN gitu. Kemudian yang hard copy-nya otomatis diberikan kepada usaha pariwisata gitu. Ada di sana di dalamnya otomatis pada saat penyerahan sertifikat ada beberapa aturan-aturan yaitu penggunaan logo, penggunaan sertifikat tersebut, masanya dan segala macamnya. Itu ceritanya Sobat Nyarita setelah terbit sertifikat, dipajanglah dengan frame-nya gitu ya. Lalu muncul aja kewajiban surveillance. Jadi pada setiap masa eh, periode berlakunya sertifikat itu, di tengah-tengah itu adalah ada namanya surveillance, yaitu peninjauan kembali untuk memastikan bahwa standar itu terpelihara gitu. Itu biasanya kalau untuk yang menengah tinggi dan tinggi tadi periode 5 tahun sekali. Jadi kalau misalnya tahun ini 2025, berarti 2030 tuh mau 2029 atau 2030 itu kita lakukan surveillance gitu ya. Eh, di situ bisa terjadi apakah ada pengurangan atau ada penambahan usaha atau pengembangan ya. Bisa jadi Sobat Nyarita pada saat surveillance itu misalnya tadinya hanya 6.000 meter ternyata ada pengembangan ke 10.000. Nah kan berarti levelnya juga akan disesuaikan nantinya. Atau ada juga misalnya tapi jarang terjadi sih yang downgrade gitu ya. Tadinya misalnya sekian tapi ternyata kenapa ya? Tapi jarang sih rata-rata yang berkembang begitu ya. Jadi surveillance seperti itu kalau yang berlaku 3 tahun berarti 1 kali dalam masa 3 tahun tersebut. Ya, nanti surveillance itu prosesnya sama. Jadi auditor datang nanti ke usaha pariwisata itu ke lokasi ada site audit gitu. Kemudian sertifikasi ulang. Nah, sertifikasi ulang itu untuk yang sifatnya tadi menengah rendah ya. Untuk yang menengah rendah itu setelah 3 tahun masa berlakunya
lalu diwajibkan untuk sertifikasi ulang gitu. Tapi kalau untuk menengah tinggi dan tinggi itu surveillance saja. Ini untuk yang sertifikasi usaha pariwisata berbasis risiko begitu. Ini yang berbasis risiko. Begitu Sobat Nyarita, jadi proses-proses tahapan dari sertifikasi usaha pariwisata. Kemudian kalau mau ditambahkan lagi untuk standar usaha pariwisata, terutama khususnya adalah standar usaha hotel, bisa dilihat mungkin kalau Sobat Nyarita mau lihat website ya, di setiap website lembaga sertifikasi usaha itu ada beberapa yang sudah komplit tuh, ada formulir penilaian mandiri. Nah, itu bisa dilihat standarnya apa sih yang harus saya penuhi begitu ya. Ini saya berikan contohnya untuk sebentar. Untuk yang eh, s- contoh standar usaha hotel berbasis risiko ya, yang berbasis risiko untuk penilaian mandiri. Jadi karena prinsipnya prinsipnya dalam sertifikasi ini adalah transparan ya Sobat Nyarita. Jadi apa yang dipegang oleh auditor itu adalah sama dengan yang dipegang oleh auditi. Jadi ada eh, penilaian mandiri dulu yang diisi oleh usaha pariwisata atau usaha hotel, lalu datanglah auditor untuk memverifikasi kenyataan atau yang ada didudukan pada standarnya begitu. Nah, ini penilaian mandiri standar usaha hotel ini contohnya ya Sobat Nyarita, di nama perusahaannya apa sesuai legalitas ya, ada PT, ada CV gitu ya. Kemudian brandnya apa, tadi nama perusahaan sesuai dengan legalitas akte gitu ya. Nama hotel brandnya apa, alamat hotelnya apa, pimpinannya siapa, jabatannya apa gitu ya, tanggal pengisiannya kapan gitu ya. Nah, yang untuk umum di sini ada identitas usaha pariwisatanya, nama perusahaan, kemudian nama usahanya. Alamatnya juga sama, nomor telepon, website, kemudian email. Nah, ini yang pada saat proses eh, di awal tadi yang pengajuan form permohonan tuh itu termasuk di sini gitu. Surat formulir permohonan kemudian ditambah dengan penilaian mandiri itu yang diisinya tuh ini. Kemudian data fasilitasnya, bentuk bangunannya, apakah bertingkat berapa lantai, tidak bertingkat, luas lahannya berapa, luas bangunannya berapa, jumlah kamarnya berapa, tipenya apa, fasilitas lainnya apa gitu ya. Kemudian data manajemen dan sumber dayanya, status investasinya apakah PMA, PMDE, non PMA gitu ya. Klasifikasi usahanya apakah mikro, kecil, menengah atau besar. Ini biasanya bisa dilihat di NIB atau di akte ya. Kemudian pengelolaannya apakah sendiri, apakah operator kontrak manajemen atau franchise ya. Kemudian jumlah tenaga kerjanya berapa orang, PKWT-nya berapa, PKWTT-nya berapa, daily worker-nya berapa begitu. Jadi ini yang diisi, kemudian data suplemennya ini juga diisi, lobbynya berapa luasannya, cahayanya berapa, kemudian tinggi ceilingnya berapa, front office, koridor, dapur, ruang makan dan minum, ruang rapat, ruang perjamuan atau ballroom ya, ruang makan karyawan EDR juga itu diisi. Nah, kemudian data organisasinya ini diisi self assessment oleh pihak auditi ya, usaha pariwisatanya diisi dulu. Ini yang akan dikaji nanti pada saat di proses seleksi gitu ya. Kemudian struktur organisasi apakah ada, uraian tugas job desk ada, SOP ada apa tidak, kemudian peraturan perusahaan, kemudian maaf, manajemen tanggap darurat, manajemen K3 bila jumlah tenaga kerjanya lebih dari 100 orang, lalu penanggulangan kebakaran, manajemen pemeliharaan hygiene sanitasi dan lingkungan, dokumen pemeriksaan berkala peralatan keselamatan dan kesehatan, lalu program pemeriksaan kesehatan karyawan. Jadi ini bisa berupa surat-surat ya yang dari dinas terkait atau berupa program-program yang ditentukan oleh perusahaan.
Kemudian dokumen pemeriksaan K3 ada sumber dan jaringan instalasi listriknya, instalasi proteksi kebakarannya, liftnya berapa, gensetnya berapa. Nah, itu juga dicatat di awal. Jadi secara tidak langsung membantu perusahaan itu supaya punya apa data database yang bagus gitu, sobat nyarita mau nggak mau gitu ya. Jadi tertata nantinya tuh di manajemennya. Kemudian data persyaratan khususnya punya NIB, nomor induk berusahanya, nomor berapa, tanggal berapa diterbitkannya, kapan, kemudian like hygiene sanitasinya punya tidak, kemudian like hygiene sanitasi restorannya bila ada gitu ya. Kemudian, nah ini standar usahanya. Jadi kalau tadi itu persyaratan dokumen-dokumen awal gitu ya. Nah, sekarang ini standar usahanya untuk hotel bintang ya gitu. Satu persyaratan khususnya punya sertifikat standar usaha hotel. Ini kan sedang diproses. Kemudian sertifikat layak sehat akomodasi. Nah, ini yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan. Kalau di OSS itu menunya ada di PBU Buku. Nah, ini yang harus dikerjakan dulu. Jadi sebelum sebelum sertifikasi usaha tuh harus punya sertifikat layak sehat akomodasi atau sertifikat layak sehat hotelnya dulu gitu. Kemudian persetujuan pemanfaatan ruang laut untuk usaha hotel yang dibangun dengan memanfaatkan ruang laut. Itu kayak dulu mah IMB gitu ya. Tapi kalau sudah ada NIB sih biasanya sudah otomatis mewakili. Yang utama adalah Sobat Nyarita punya sertifikat layak sehat dulu. Kemudian sarana usaha, nah kan ada 5 kriteria ya Sobat Nyarita. Sarana usahanya apakah punya lift tamu atau lift service untuk bangunan yang berlantai 5 atau lebih. Kemudian apakah dilengkapi CCTV, lalu ada dokumen uji berkalanya atau tidak gitu. Kemudian koridornya, apakah dilengkapi dengan akses penyelamatan dan alat pemadam api ringan, dan sirkulasi udaranya bagaimana gitu ya. Kemudian yang ke toilet, punya toilet umum bersih, sirkulasi udara, percayaannya baik. Punya toilet umum bagi keterbatasan fisik atau disable toilet. Kemudian ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik. Kemudian ruang karyawan yang terdiri dari ruang makan, tempat sampah tertutup, toilet karyawan pria dan wanita terpisah, bersih dan terawat. Kemudian tersedia instalasi air bersih dan dilakukan pengujian rutin atas baku mutu kualitas air bersih itu. Jadi untuk di sarana nih ada 14 ya, Sobat Nyarita. Ada apa lab air bersih ya. Itu biasanya kalau udah sertifikat layak sehatnya ada, otomatis air bersihnya ada. Kemudian yang ke-11 dapur dengan lantai dan seling yang kuat. Kemudian tempat penampungan sampah sementara yang terpisah untuk sampah organik dan non-organik atau basah dan kering ya. Biasanya tempat basah, tempat sampah basah, tempat sampah kering atau organik dan organik. Lalu instalasi pengolahan air limbah baik dikelola mandiri atau kawasan atau ada dilakukan juga pengujian rutin untuk mutu kualitas air limbah gitu. Jadi air limbah juga harus diuji berkala ya. Kemudian penyediaan fasilitas ruang pemeriksaan kesehatan karyawan, penyediaan fasilitas ruang pemeriksaan karyawan dengan peralatan kesehatan. Apakah punya ruang klinik atau tidak, atau memang MOU saja rujukan atau kerjasama kepada klinik atau rumah sakit terdekat gitu. Jadi ini terpenuhi atau tidak terpenuhinya kadang-kadang kan tidak semua punya gitu. Tapi kalau tidak punya secara fisik bisa dilakukan dengan adanya MOU begitu. Itu untuk sarana ada 14 subunsur. Lalu untuk unsur struktur organisasi dan SDM ini ada struktur organisasinya punya enggak gitu ya. Kemudian job desk-nya ada enggak, dilengkapi SOP dan petunjuk pelaksanaan atau instruksi kerjanya ada enggak gitu. Otomatis satu set ya. Kemudian memiliki tim P2K3 ya untuk karyawan di atas 100 orang ya. Kemudian hotel memiliki peraturan perusahaan tidak gitu. Kemudian hotel memiliki program pemeriksaan kesehatan karyawan, pelaksanaan sanitasi hygiene dan lingkungan, apakah pest controlnya dengan siapa gitu ya, general cleaning atau program pembersihannya bagaimana, kemudian memiliki tim tanggap darurat,
yang terorganisir, dilengkapi daftar petugas harian ya, emergency response team gitu ya, sobat nyarita. Kemudian yang kedua satu adalah pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya, lalu melakukan pengujian secara berkala pada peralatan, keselamatan, kesehatan kerja. Jadi ini kategori untuk SDM ditambah dengan program pemeliharaan perbaikan gedung. Jadi biasanya ke maintenance plan ya, program rencana pemeliharaan dan realisasinya. Kemudian pengutamaan penggunaan produk atau tenaga kerja lokal. Kemudian karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan atau logo perusahaan. Nah, itu untuk SDM, struktur organisasi dan SDM standarnya. Kemudian pelayanan. Pelayanan ada tiga, tersedia pelayanan pembersihan fasilitas tamu, fasilitas publik, dan fasilitas karyawan. Kemudian tersedia pelayanan keamanan dilengkapi dengan ruang untuk petugas keamanan dan instalasi CCTV. Kemudian tersedia pelayanan kesehatan seperti informasi tentang dokter, dokter on call ya, rumah sakit, kemudian terdapat dokumentasi MOU-nya atau informasi layanan dan harga-harganya bila memang ada harganya. Seperti itu untuk pelayanan, lalu untuk unsur produk usaha, bangunan satunya adalah bangunan yang diperuntukkan sebagai usaha hotel, bersih dan terawat, kemudian pencahayaan baik, sirkulasi udaranya baik, kemudian ada penanda arah menuju jalan keluar yang aman, lalu lobi yang bersih, terawat dengan sirkulasi udara, percayaan baik, dilengkapi dengan aksesibilitas bagi tamu keterbatasan fisik atau RAM gitu ya, untuk kursi roda. Itu ada tuh di nomor 30 ya. Lalu front office kantor depan dilengkapi dengan counter atau meja. Kemudian untuk menerima layanan check-in check-out dan ada tempat penitipan barang tamu gitu. Berarti ada counternya, kemudian untuk check-in check-out, kemudian ada luggage room-nya atau corner begitu ya. Kemudian punya restoran dengan kursi dan meja, sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, bersih dan terawat. Lalu kamar tidur, termasuk kamar mandi, dilengkapi tempat tidur beserta perlengkapannya, kemudian pintu dengan kunci pengaman, ada double locknya ya, kemudian jendela dengan alat pengaman, kamar dengan alat pendeteksi asap, jadi ada smoke detector atau heat detector dan water sprinkle-nya itu harus ada di kamar, lalu pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, kemudian ada tempat sampahnya, lalu ada denah lokasi kamar, petunjuk penyelamatan diri, ada evacuation route gitu ya. Jadi itu kelengkapan kamar. Kemudian eh, kamar tidur untuk keterbatasan fisik, satu kamar setiap 200 kamar. Jadi untuk disable room itu bila rasionya adalah untuk 200 kamar yang jumlahnya berarti diharuskan standarnya ada satu disable room gitu ya. Kemudian untuk pengelolaan nih, unsur yang kelima itu adalah memiliki SOP, standar operating prosedur, kemudian petunjuk pelaksanaan kerjanya atau instruksi kerja, ada WI ya, work instruction, kemudian melaksanakan SOP dan work instruction tersebut kemudian terdokumentasi, jadi ada dokumentasinya dari SOP keseluruhan, kemudian memiliki dokumen SOP, kemudian melaksanakan SOP-nya tersebut, begitu. Nah, dari situ berarti ada 38 indikator atau 38 unsur untuk berbasis risiko ini. Kemudian ada tidak terpenuhi atau tidak terpenuhi. Nah, itu akan menentukan hasil penilaian mandiri atau hasil pemenuhannya begitu. Karena standarnya kan untuk sarana usaha 100%, untuk struktur organisasi SDM 90%, untuk pelayanan 90%, untuk produk usaha 90%, pengelolaan 90%. Jadi itu yang harus dicapai dari 38 unsur tersebut begitu. Nah, ini silahkan penilaian mandiri ini bisa Sobat Nyarita gunakan untuk mulai nih mempersiapkan usahanya. Kemudian bila sudah ada jodohnya atau rezekinya,
kemudian diusahakan bisa diajukan untuk disertifikasi. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya juga ini berguna sekali untuk para pengelola menggunakan checklist penilaian mandiri ini, eh, checklist standar usaha ini untuk mempersiapkan standar usahanya gitu. Jadi minimum standarnya sudah terpenuhi begitu ya. Demikian Sobat Nyarita, topik hari ini adalah tentang sertifikasi usaha pariwisata dan tadi dicontohkan adalah sertifikasi usaha hotel, kemudian ditambahkan dengan standar usaha hotel berbasis risiko. Mudah-mudahan silahkan dapat dilanjutkan untuk bisa diaplikasikan di setiap usahanya. Kalau yang belum mempunyai standar, ambillah standarnya dari checklist penilaian mandiri tadi, minimum standarnya berarti kan sudah bisa diterapkan gitu. Demikian Sobat Nyarita, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.